Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sejarah mengenai Yudas Iskariot. Tujuan saya menyampaikan sejarah ini tidak lain adalah untuk menambah wawasan kita semua agar kita dapat mengetahui hal-hal yang berkaitan mengenai sejarah-sejarah di masa lalu. Nah, bagaimana sejarahnya? Marilah kita simak pembahasan berikut ini. Perjuangan para nabi untuk menyebarkan agama Islam tentu tidak pernah mudah. Para nabi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut harus menghadapi berbagai cobaan, mulai dari kerabat yang menentang, orang-orang yang mengaku Tuhan, musuh-musuh yang sulit ditaklukkan, hingga yang tak kalah buruk adalah para pengkhianat. Terdapat sederet nama yang dinobatkan sebagai pengkhianat Nabi, yang terburuk di dalam sejarah Islam, dan mereka bahkan mendekati para Nabi untuk menghancurkan penyebaran agama dari dalam. Beberapa di antaranya sampai menimbulkan peperangan besar. Lantas siapa saja mereka para pengkhianat Nabi sepanjang sejarah Islam? Salah satunya yaitu Yudas Iskariot, yang mayoritas orang mungkin ingat dengan kisah Yudas Iskariot, di mana ketika itu dia disebut telah mengkhianati Nabi Isa alaihissalam. Lantas sebenarnya siapakah dia? Nama Yudas Iskariot sebenarnya tidak tertuliskan di dalam Al-Quran dan sumber kredibel manapun di dalam Islam. Itulah mengapa ada banyak versi cerita dari pengkhianatannya terhadap Nabi Isa. Seperti studi dari online jurnal Research in Islamic Studies, yaitu pada tahun 2015, yang menghimpun semua versi tersebut dan mengemukakan kesimpulannya sebagai berikut. Seperti diketahui, Nabi Isa ini memiliki begitu banyak mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ia bahkan bisa menyembuhkan berbagai penyakit dan menghidupkan burung dari tanah liat dan lain-lain. Bersamaan dengan itu, Nabi Isa lalu mengajak kaum Bani Israel yang beragama Yahudi untuk mengimani agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun mereka tidak terima dan marah kepadanya. Kemudian Nabi Isa dan pemuda pengikutnya pun dikejar-kejar oleh kaum Bani Israel dan pasukan raja yang saat itu memimpin, dan mereka bersembunyi di sebuah rumah. Di saat yang bersamaan, salah satu pemuda pengikutnya itu berkhianat. Pemuda tersebut lalu membocorkan tempat persembunyian Nabi Isa, dan ia bahkan menukar informasi tersebut dengan uang sebesar 30 dirham. Dan pemuda itu adalah Yudas Iskariot. Kemudian sesampainya pasukan di tempat persembunyian, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala ternyata sudah mengangkat Nabi Isa ke langit untuk melindunginya. Selain itu, lantas Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian membuat Yudas yang berkhianat diubah wajahnya, penampilannya, hingga suaranya agar mirip dengan Nabi Isa. Kemudian ketika itu pasukan lalu mengira dia adalah Nabi Isa, hingga akhirnya Yudas kemudian dibunuh dan disalib. Umat Islam pun meyakini Nabi Isa tidak mati dan tidak disalib. Salah satu pengikutnya yang berkhianatlah yang kemudian menjalani hukuman tersebut. Nah, saat seorang berwajah Nabi Isa disalib hingga mati itu, Yahudi berkata dengan sombongnya, "Sesungguhnya kami telah membunuh Isa putra Maryam, yaitu utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Dan hal ini termaktub di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 157. Padahal sebelumnya saat pengepungan kediaman Isa, mereka meragukan sendiri apa yang telah mereka rencanakan. Saat menangkap seorang berwajah Isa itu, para Yahudi menghitung orang-orang yang keluar dari kediamannya. Ternyata mereka hanya menghitung 12 orang, yakni sejumlah murid Nabi Isa alaihissalam. Saat itu mereka ragu karena seharusnya ada 13 orang jika dihitung bersama Nabi Isa. Alhasil mereka ragu-ragu dengan orang yang ditangkap apakah benar-benar Nabi Isa atau bukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengungkapkan keraguan mereka di dalam Al-Quran.
Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu, dan mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti prasangkaan belaka, dan mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa. Akan tetapi yang sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengangkat Isa kepadanya, dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Tidak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali akan beriman kepada Isa sebelum kematiannya. Dan di hari kiamat nanti Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka. Dan hal ini termaktub di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 157 hingga 159. Nah, hingga kini Nabi Isa masih hidup dan ada di atas langit. Kelak pada hari kiamat, Nabi Isa akan turun dengan beberapa tugas yang beliau emban. Di antaranya adalah untuk membuktikan kebenaran, mendampingi kepemimpinan Imam Mahdi atas muslimin, dan membinasakan Dajjal. Kemudian saat Nabi Isa turun di dunia akan dihuni oleh orang-orang beriman dan menjadi tempat yang adil, aman lagi makmur, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, demi Allah, sungguh hampir tiba saatnya putra Maryam itu turun di tengah-tengah kalian sebagai seorang hakim yang adil. Maka ia akan memecahkan salib, membunuh babi, menghapus jizya atau upeti, dan saat itu harta benda berhamburan sampai-sampai tidak ada seorang pun yang bersedia menerimanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke langit sehingga orang-orang Yahudi tidak bisa menangkap untuk menyalib dan membunuhnya. Orang-orang Yahudi justru menangkap Yudas Iskariot yang merupakan seorang murid Nabi Isa yang berkhianat, sehingga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala wajahnya diserupakan dengan Nabi Isa. Yudas kemudian disalib dan dibunuh. Lalu ketika Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa dalam keadaan hidup atau mati? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 55. Ingatlah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai Isa, aku mengambilmu dan mengangkatmu kepadaku, serta menyucikanmu dari orang-orang yang kafir, dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Kemudian kepadaku engkau kembali, lalu aku beri keputusan tentang apa yang kamu perselisihkan. Menurut Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa kalimat ini mutawafika pada ayat tersebut adalah tidur. Ibnu Katsir menyadarkan sebagaimana firman Allah pada surat Al-An'am ayat 60 dan Az-Zumar ayat 42, serta bersandar pada sabda Rasulullah SAW yang bersabda ketika bangun dari tidur, ucapkan segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami setelah mematikan kami dan kepadanya kami dibangkitkan. Sedangkan di dalam tafsir Ibnu Jarir At-Tabari menukil sebuah riwayat dari Mujahid yang menjelaskan bahwa Nabi Isa itu diangkat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan hidup. Diriwayatkan Ibnu Jarir dari Mujahid berkata, orang-orang Yahudi menyalib seseorang laki-laki yang wajahnya diserupakan dengan Nabi Isa, dan mereka mengira itu adalah Isa, dan Allah mengangkat Nabi Isa dalam keadaan hidup. Kemudian di dalam kitab Fath al-Bari, Imam Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan bahwa Nabi Isa benar-benar telah diangkat dalam keadaan hidup. Sementara dalam kitab Bidayah wan Nihayah karya Ibnu Katsir menukil keterangan Hasan al-Basri bahwa umurnya Nabi Isa ketika diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke langit itu berusia 34 tahun. Dalam tafsir Tahlili Lajna Fantasiha Mushaf Al-Quran menjelaskan bahwa pada ayat 55 surat Ali Imran itu dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas tipu daya orang kafir dengan mengangkat Nabi Isa kepadanya. Dalam hal ini terdapat berita gembira untuk Nabi tentang datangnya bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala
untuk menyelamatkan dirinya dari tipu daya orang-orang kafir, sehingga mereka dalam usahanya melaksanakan tipu daya itu tidak akan berhasil. Allah Subhanahu wa Ta'ala membersihkan Nabi Isa dari orang-orang kafir dengan menyelamatkannya dari kejahatan, cercaan, serta nistaan dan tuduhan yang akan mereka lakukan. Nah, demikianlah sejarah mengenai Yudas Iskariot menurut Islam yang dapat saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua, karena tujuan saya menyampaikan sejarah ini tidak lain adalah untuk menambah wawasan kita semua. Akhirul kalam, wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.